lapisan kelas bawah, atas, menengah, dan lain sebagainya. Jadi pengertian di sini, konsep tersebut mengandung pengertian kebijakan publik yang sangat luas, serta kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dan mencakup lingkungan itu memang cukup cukup luas. Nah, udah kita lanjut lagi pendapat pakar Charles Lindblom. Ini tahun 1968 dia mengeluarkan, tahun 1968 itu sudah lama sekali. Dia mengeluarkan pendapat bahwa pembuatan kebijakan publik pada hakikatnya adalah sebuah proses politik yang sangat kompleks dan analitis, di mana tidak mengenal saat dimulainya atau diakhirinya. Jadi kapan dimulai, kapan diakhirinya, serta batas dari proses itu juga tidak pasti. Jadi mereka tidak bisa apa mengetahui kapan kebijakan publik itu akan dimulai dan kapan kebijakan publik itu akan berakhir. Tapi kebijakan publik itu berjalan secara terus-menerus, tidak terbatas. Nah, eh, ya itulah yang disampaikan oleh pakar dari Charles Lindblom. Pendapatnya itu dikeluarkan tahun 1968. Jadi tidak mengetahui kapan dimulai, kapan diakhiri akan kebijakan publik ini. Nah, kita mulai lagi dengan pendapat pendapat lain, yaitu Mukhlis Madani. Jadi Mukhlis Madani ini adalah Indonesia menjelaskan bahwa kebijakan adalah sebuah fenomena kompleks. Jadi fenomena tersebut terdiri dari sejumlah keputusan yang dibuat oleh sejumlah atau beberapa individu. Selain itu dibuat juga oleh organisasi pemerintah yang ada. Jadi dia menganggap, Mukhlis Madani ini dia mengeluarkan pendapat tahun 2011 yang mengatakan bahwa kebijakan publik itu bisa dibuat oleh individu-individu dan dibuat juga oleh organisasi-organisasi pemerintah. Menurutnya seperti itu. Nah, apakah benar? Tapi itu adalah pendapatnya Mukhlis Madani bahwa eh, sejumlah keputusan yang dibuat oleh beberapa individu. Jadi beberapa individu membuat suatu keputusan yang disebut kebijakan. Nah, saya kurang tahu ini kebijakannya digunakan untuk siapa. Kalau misalnya individu, tentu mungkin kalau di keputusan yang dibuat beberapa orang oleh secara individu, bisa jadi kebijakan ini dibuat untuk keluarganya sendiri atau kelompok kelompok organisasinya gitu ya. Jadi itu berlaku juga kebijakan publik di dalam organisasi mereka, tapi hanya berlaku di kalangan lingkungan mereka, tidak berlaku untuk di luar daripada lingkungan mereka. Dia menggambarkan seperti itu. Selain ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, jadi ada kebijakan secara individu. Nah, itu yang dikatakan oleh Muklis Madani. Nah, kita akan melihat lagi pendapat dari Kartasasmita. Nah, Kartasasmita ini orang Indonesia. Pengertian kebijakan publik menurut Kartasasmita ialah upaya dalam memahami dan mengartikan apa saja yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah, seperti apa penyebab masalah tersebut dan apa pengaruh masalah tersebut. Ini Kartasasmita ini mengeluarkan pendapat tentang kebijakan publik. Tapi kalau saya melihat di sini, dia mengambil pendapat daripada Thomas Erdai bahwa apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dan tidak dilakukan pemerintah itu dianggap sebagai suatu kebijakan. Jadi Kartasasmita itu sependapat dengan Thomas Erdai, atau mungkin Kartasasmita mengutip dari pendapat Thomas Erdai bahwa apabila pemerintah melakukan kebijakan publik atau tidak melakukan kebijakan atau berdiam diri, itu tetap dianggap sebagai kebijakan. Itu pendapat Kartasasmita. Nah, kita melihat lagi yang menarik sini adalah
pendapat Widodo. Ini pendapat dari Joko Widodo. Nah, menurut Widodo, di dalam praktiknya kebijakan publik yang baik harus mengandung beberapa unsur. Unsur tersebut adalah sebagai berikut. Nah, dia menggambarkan kebijakan publik harus mempunyai unsur-unsur di dalam bagian daripada kebijakan publik. Nah, seperti sebuah kebijakan selalu memiliki tujuan atau berorientasi kepada sebuah tujuan tertentu. Jadi kebijakan itu ada tujuannya. Jadi dibuatnya itu ada tujuan tertentu dan tujuan itu harus dicapai. Kemudian sebuah kebijakan akan berisi tindakan atau tindakan pejabat atau pola tindakan dari pejabat pemerintah. Jadi kebijakan diatur oleh pola tindakan dari pemerintah. Kemudian yang lain lagi di poin berikut disebutkan bahwa sebuah kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pejabat pemerintah, bukan sesuatu yang akan dilakukan. Jadi menurut Widodo bahwa kebijakan itu adalah yang benar-benar dilakukan oleh pejabat pemerintah, bukan yang akan dilakukan. Jadi yang dilakukan sekarang ini, itulah kebijakan. Kalau misalnya belum dilakukan, tidak dilakukan, dan akan dilakukan, itu dianggap bukan kebijakan, tapi yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau pejabat pemerintah. Itulah yang dikatakan sebagai suatu kebijakan. Kemudian lanjut lagi pendapat Widodo, sebuah kebijakan politik akan bersifat positif atau merupakan pemerintah ya atau merupakan pemerintah perihal suatu masalah tertentu, juga bersifat negatif, dan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Ini tindakan tertentu ini tindakan apa? Kita kurang tahu ya. Sebuah kebijakan publik harus bersifat positif dan merupakan tindakan pada masalah tertentu. Nah, masalah tertentu ini luas. Juga bersifat negatif. Jadi kalau tindakannya bersifat negatif, berarti itu adalah suatu tindakan yang uh, harus dikoreksi daripada tindakan-tindakan tersebut. Kemudian lanjut lagi Widodo memberikan masukan. Ini Bapak Presiden Widodo. Kebijakan publik yang bersifat positif selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang bersifat memaksa dan otoritatif. Nah, ini kebijakan publik. Jadi, kebijakan publik menurut Widodo bahwa itu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan otoritatif. Jadi, kebijakan publik ini adalah otoritatif, tidak bisa dibantah, tidak bisa diganggu-gugat. Dan kebijakan publik tersebut itu memaksa, harus dilakukan, tidak bisa tidak, dan otoriter. Karena itu memang sudah disepakati bersama bahwa peraturan seperti ini. Dan apabila kebijakan publik tidak memaksa seperti ini, maka orang akan sewenang-wenang melanggar peraturan. Orang akan sewenang-wenang uh, membuat kesalahan karena toh tidak 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 otoriter. Kalau otoriter, ya itu harus dilakukan. Jadi kebijakan publik tersebut benar-benar harus dilakukan, tidak boleh tidak, dan harus dipaksa dilakukan. Kalau misalnya tidak dilakukan, didenda, dihukum, dipenjara. Bahkan kalau perlu ada sanksi yang lebih berat. Dan itu tegas, pemerintah harus melakukan seperti itu. Nah, kita lanjut lagi pendapat pakar yang lain tentang kebijakan publik ini yang masih banyak, sama mungkin sampai sini bahwa Said Zainal Abidin dia mengeluarkan pendapat tahun 2004. Dia membuat surat buku di halaman 23 bahwa pengertian kebijakan publik adalah sesuatu yang tidak bersifat sempit dan spesifik, akan tetapi justru bersifat strategis dan luas. Nah, ini.
kebijakan publik itu bersifat luas, tidak sempit, dan dia bersifat strategik. Nah, akan tetapi justru bersifat strategik dan luas. Oleh karena itu, kebijakan publik memiliki fungsi sebagai sebuah pedoman pedoman umum kebijakan serta memiliki keputusan khusus di bawahnya. Jadi yang ada di bawahnya itu tetap merupakan suatu keputusan. Jadi hampir sama dengan pendapat-pendapat yang lain tentang pengertian kebijakan publik. Di, kita sudah mengetahui pendapat para pakar tentang kebijakan publik. Semoga kebijakan pakar-pakar tersebut juga kita bisa mengetahui dan mengambil kesimpulan bahwa kebijakan publik itu seperti ini. Nah, kita juga sebagai pendengar, kita juga sebagai pelayan, kita juga bisa mendefinisikan kebijakan publik itu apa. Kita juga bisa mendefinisikan kebijakan publik. Kebijakan publik di dalam satu kelompok kecil juga bisa dilakukan, cuma hanya berlaku di dalam lingkungan kelompok itu sendiri. Tapi kalau berlaku di dalam kelompok kebijakan, mungkin eh, badan tidak berbentuk hukum seperti pemerintah yang tegas dan kuat dan otoriter. Kalau di dalam kelompok yang mungkin persuasif. Persuasif itu maksudnya eh, eh, kesepakatan. Jadi kebijakan publik itu merupakan suatu kesepakatan dan yang tidak setuju bisa keluar dari lingkungan kebijakan tersebut. Itulah yang dikatakan mungkin oleh salah satu pakar bahwa kebijakan publik bisa dibuat secara individu di dalam kelompok itu tadi. Nah, baiklah kita lanjut lagi dengan eh, analisa kebijakan publik. Kita sudah mendengar tentang pakar-pakar, bagaimana pakar-pakar mengeluarkan pendapat masing-masing. Bahkan kita juga bisa mengeluarkan pendapat berdasarkan hasil dari pakar tersebut, kita bisa menyimpulkan sendiri tentang kebijakan itu, bahwa kebijakan publik itu memang digunakan untuk orang banyak, bukan untuk pribadi. Dan kebijakan publik itu selalu bersifat netral, tidak memihak, dan selalu harus dipertahankan, dan perlakuannya memaksa, melarang, ataupun memerintah. Jadi kebijakan publik itu pemerintah harus melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Jika tidak akan kena sanksi. Nah, disinilah kekuatan pemerintah. Kekuatan pemerintah itu adalah adanya di kebijakan publik. Nah, jadi pemerintah berkuasa, pemerintah mempunyai otoriter itu dasarnya adalah kebijakan publik. Kalau misalnya tanpa ada kebijakan publik, maka dia pemerintah itu bagaikan singa ompong. Pemerintah itu bagaikan singa ompong kalau tanpa ada kebijakan-kebijakan publik. Justru kebijakan publik itu adalah pegangannya dia untuk menghukum orang yang bersalah, untuk menghukum orang yang melanggar. Itulah pegangan pemerintah terletak pada kebijakan-kebijakan. Kita lanjut dengan analisa kebijakan publik. Nah, di, kita sudah mengetahui bahwa kebijakan publik itu diperuntukkan untuk hasrat orang banyak, untuk kepentingan dan manfaat orang banyak. Jadi di sini ada pengertian sedikit tentang kebijakan publik, bahwa kebijakan adalah rangkaian konsep dari asas yang digunakan secara garis besar adanya sebuah masalah rencana yang memiliki beberapa dasar dalam pembuatan ini dipakai dalam bidang pekerjaan, perilaku, kepemimpinan hingga menangani masalah. Jadi dari kebijakan tersebut dipakai untuk segala bidang pekerjaan, bidang pendidikan, bidang pekerjaan atau bidang kepemimpinan. Semuanya itu kebijakan dipakai untuk menyelesaikan masalah. Jadi ujung-ujungnya mengacu kepada kebijakan.
Kemudian kebijakan ini dikeluarkan bakal dipakai sebagai pedoman aturan untuk bertindak. Jadi kebijakan ini dipakai sebagai pedoman oleh seorang pemimpin, oleh suatu organisasi atau oleh organisasi pemerintah dipakai untuk bertindak dengan kebijakan tersebut. Jadi kebijakan publik adalah aturan yang sudah disepakati untuk dikeluarkan untuk kemudian dipakai mengatur orang hingga kelompok serta pejabat. Tujuannya adalah uh, agar bisa memecahkan masalah yang muncul. Jadi tujuannya daripada kebijakan ini untuk menyelesaikan masalah yang muncul. Karena kalau udah kebijakan berarti itu udah rumus, tidak bisa diganggu gugat, itu udah rumus, acuannya ke sana. Jadi untuk menyelesaikan masalah, acuannya kepada kebijakan itu. Jika dilihat secara terminologi, artinya kebijakan publik memang diketahui banyak dan kebanyakan tergantung dari sudut dari mana seseorang mengartikannya. Nah, bagaimana kita mengartikan tentang kebijakan itu? Kebijakan publik termasuk sebagai kewenangan milik pemerintah, dilakukan dalam menjalankan tugas serta fungsi dalam hubungan yang tepat di dalam masyarakat. Kebijakan publik ini akan membawa kita hubungannya ke dalam masyarakat. Karena masyarakat juga terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi kita akan terbawa ke dalam. Jadi kita mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat, punya hubungan yang baik dengan lingkungan lingkungan tempat lainnya itu berkat adanya kebijakan. Dan mereka juga tahu, masyarakat juga tahu, lingkungan yang lain juga mengetahui tentang kebijakan tersebut, sehingga apa yang kita lakukan mereka mengiyakan, sepakat, oh iya, memang begitu, oh iya seperti ini. Jadi itulah yang membawa kita ke dalam masyarakat. Dapat dibayangkan jika kebijakan publik itu tidak ada, misalnya kita masuk ke dalam satu daerah, nah bisa jadi apa yang kita anggap benar sama mereka itu dianggap salah, atau apa yang kita anggap bagus, berpengetahuan, pintar, bagi mereka dianggap bodoh, bagi mereka itu dianggap kurang bagus, bahwa kita yang tidak punya pengetahuan. Nah, karena tidak ada kebijakan publik yang sama. Nah, justru dengan adanya kebijakan publik yang sama inilah sehingga kita mempunyai hubungan dengan segala macam masyarakat apapun, suku manapun, kita bisa sebagai jembatan untuk kita bisa bersama-sama dengan mereka. Kita bisa seia, sepikir, sependapat, sepengetahuan, sehidup sama rata dan lain sebagainya dengan adanya kebijakan tersebut. Jadi pada dasarnya kebijakan pemerintah digunakan untuk menata kehidupan bermasyarakat dalam segala aspek. Jadi bukan cuma satu aspek, entah itu aspek cuma kehidupan lain, tapi dari segala aspek. Nah, merupakan merupakan kebijakan uang orientasi kepada kepentingan masyarakat tersebut di setiap munculnya kebijakan publik secara umum dan diawali dengan perumusan masalah. Jadi masalah-masalah itu akan bisa terselesaikan bersama karena kita merupakan satu tim, sehingga perumusan permasalahan kita sudah satu ide. Jadi kebijakan publik itu adalah mempersatukan. Jadi kebijakan publik itu adalah manusiawi. Kebijakan publik itu membuat kita eh, lebih dikenal orang. Kebijakan publik lebih dikenal orang. Kebijakan publik tersebut akan membuat kita mempunyai sahabat yang banyak atau kita mempunyai rasa aman, tentram, damai, bahagia. Ujungnya selalu bahagia. Nah, jadi kebijakan publik secara umum akan diawali dengan perumusan masalah. Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor bidang kehidupan manusia, ekonomi, politik, eh, pertanian, perdagangan, segala macam aspek itu
menyangkut tentang kebijakan publik. Nah, di sini mari kita melihat beberapa hukum dan kebijakan publik yang diterbitkan oleh pemerintah untuk dibutuhkan masyarakat secara umum. Nah, kita melihat ini di bidang perindustrian misalnya, kebijakan publik di bidang perindustrian, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 tentang kebijakan industri nasional. Nah, di sini kalau kita bergerak bidang industri, maka ada peraturan pemerintah, kebijakan tentang peraturan pemerintah Presiden Republik Indonesia tahun 2002 nomor 74. Jika kita bergerak bidang industri. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian. Nah, kita harus bangun industri, kita harus mendapatkan izin dari mana saja, kita prosedurnya bagaimana. Kita bisa membaca di Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2014. Kita ingin membangun industri. Jadi, situlah kebijakannya. Kebijakannya tujuannya agar tidak terjadi kesimpang siuran. Tidak terjadi kesimpang siuran tentang industri. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang kebijakan pemberdayaan industri dalam negeri dengan TKDN minimal 25%. Nah, pemerintah menerbitkan uh, kebijakan tentang local contents ya di TKDN 25%. Jadi kalau kita hendak mendirikan industri, kita mengimpor dari luar negeri barang-barang industri, maka 25% daripada barang impor tersebut harus memakai produk lokal, lokal konten. Jadi 25% harus memakai produk lokal. Produk lokal itu misalnya baja konstruksinya dari Indonesia, kemudian kalau mesinnya mungkin dari luar negeri, kemudian tenaganya dari Indonesia, tenaga apa ya, tenaga ahli yang bisa mengerjakan pekerjaan tersebut bisa dilakukan oleh tenaga lokal. Tenaga lokal Indonesia dianggap sebagai lokal konten komponen tingkat komponen dalam negeri. Jadi TKDN itu tingkat komponen dalam negeri itu 25%. Jadi diambil dari semuanya yang ada. Jadi bukan 100% itu dari luar negeri. Apa apa tujuan daripada TKDN tersebut? Tujuannya adalah agar orang lokal juga bisa dimanfaatkan, produk lokal juga bisa terpakai gitu. Kalau misalnya 100% produknya dari luar negeri, maka bisa-bisa industri dalam negeri bangkrut semua karena tidak ada yang memakai produknya, tidak ada yang memakai tenaganya. Terus tenaga dari luar negeri 100% dari luar negeri, nah bisa jadi tenaga kita itu pengangguran. Memang industri dibangun, tetapi masyarakat tidak mendapat uang karena tidak memakai tenaga lokal. Kemudian kendaraan mereka bawa dari luar negeri, tidak memakai kendaraan dalam negeri. Kemudian baja-baja konstruksi, baut-baut apa semuanya diambil dari luar negeri, sehingga produk dalam negeri mati. Nah, pemerintah memberikan suatu kebijakan yang namanya TKDN 25% itu maksudnya harus memakai produk lokal, agar lokal juga bisa hidup. Nah, karena kita mengetahui bahwa anggaran pemerintah APBDN, anggaran pendapatan dan belanja negara, biasa diambil dari Bank Dunia, pinjaman dari luar. Nah, pinjaman dari luar, kita mendirikan industri di sini, tetapi uangnya itu nanti larinya ke luar negeri juga, karena yang jadi kontraktornya, yang pemasok barang orang luar negeri. Jadi kalau dia 100% dari luar negeri, kita tinggal mengang aja itu, menonton aja orang-orang luar itu bekerja, kita menganggur. Terus industri-industri kita dalam negeri, besi-besi baja, besi-besi lain nggak dipakai gitu. Siapa yang mau pakai? Yang mau beli siapa? Jadi nganggur kita. Jadi itulah salah satu contoh kebijakan pemerintah di bidang perindustrian. Jadi kita harus salut juga bahwa pemerintah mengeluarkan TKDN seperti ini. Karena kita mengetahui kalau industri besar, tentu kemampuan dalam negeri
akan terbatas untuk bisa bangun generator-generator yang raksasa itu dalam negeri belum ada dibuat generator raksasa atau pompa-pompa horizontal yang besar belum tentu kita bisa buat. Jadi pemerintah mengambil kebijakan 25% dari TKDN tersebut menurut peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018. Nah, sekarang ada lagi peraturan tahun 2020, 2019 itu lokal content bukan cuma 25%. Lokal content itu sudah naik lagi menjadi 30%. Nah, bahkan suatu produk tertentu, pekerjaan tertentu, lokal TKDN-nya itu sudah ada yang 50%. Tergantung dari jenis barang. Nah, TKDN-nya 50% karena sebagian besar seperempat daripada industri tersebut bisa diproduksi dalam negeri, jadi harus memakai di dalam negeri. Tenaga-tenaganya juga sebagian sudah bisa memakai tenaga kita, tenaga dalam negeri. Itu yang salah satu bagian daripada kebijakan pemerintah tentang industri. Nah, sekarang di bidang lain juga, apakah ada bidang lain? Apakah cuma industri saja ada kebijakan pemerintah? Ada juga di bidang perikanan. Jadi kebijakan pemerintah bidang perikanan ada, kita melihat di sini di kebijakan pemerintah tentang perikanan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang kebijakan pengelolaan perikanan di Indonesia. Jadi pengelolaan perikanan Indonesia ini agar orang luar tidak senang-senang datang berusaha di Indonesia sehingga pengusaha ikan di dalam negeri mati gitu. Karena kita tahu modal pengusaha dari luar negeri sangat besar. Jadi kalau dia datang di Indonesia menguasai semua produk perikanan di Indonesia, ya kita uh, petani tradisional, nelayan-nelayan tradisional akan mati semuanya, tidak berkutik. Jadi pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang kebijakan pengelolaan perikanan di Indonesia. Jadi harus merata, harus sama rata. Yang lain juga harus dapat gitu. Perusahaan kecil juga harus hidup dengan perikanan. Nah, kemudian di Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang kebijakan perikanan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan di Indonesia. Nah, ini juga suatu kebijakan yang memberi keuntungan besar bagi nelayan kita atau bangsa Indonesia yang mau berusaha bidang perikanan diberikan fasilitas di dalam Undang-Undang Nomor 45 untuk berusaha. Nah, ujung-ujungnya memang tentu harus bayar pajak, tetap bayar pajak ya. Kalau kita mendapatkan keuntungan daripada hasil tangkapan ikan, maka kita tetap membayar pajak. Nah, asing juga begitu. Asing mungkin pajaknya agak lebih besar lagi kalau mereka mengadakan pengelolaan perikanan yang berada di wilayah Republik Indonesia. Tetapi diutamakan itu nelayan atau industri-industri dalam negeri, perikanan-perikanan dalam negeri, jika bisa lebih berkembang. Nah, kalau itu tadi bidang perikanan, kita masuk ke kebijakan pemerintah tentang pertanian. Nah, peraturan pemerintah tentang pertanian itu eh, peraturan nomor 30 tahun 2023, ini peraturannya masih baru ya, tentang asuransi pertanian. Jadi pemerintah memberikan jaminan asuransi kepada pertanian. Jadi pertanian itu misalnya asuransinya itu kalau misalnya mengalami suatu musibah, mengalami suatu eh, gagal panen, maka pemerintah menyiapkan asuransi. Asuransi tentu gagal panennya bukan disengaja atau gagal panennya bukan apa, tapi ini adalah suatu musibah atau suatu kecelakaan terjadi sehingga pemerintah menyiapkan suatu eh, peraturan Menteri Pertanian nomor 30 tahun 2003 tentang asuransi pertanian. Dia memberikan asuransi terhadap petani-petani tersebut. Kita kita perlu bersyukur bahwa memang pemerintah itu memberikan kebijakan yang lebih baik kepada rakyatnya. Dan peraturan Menteri Pertanian nomor 27 tahun 2003 tentang penguatan fungsi penyuluhan pertanian. Nah, ini pemerintah memberikan suatu kebijakan bahwa harus ada penyuluhan pertanian agar
petani itu tidak gagal panen. Jadi ada tim penyuluh yang uh, berjalan untuk memberikan penyuluhan kepada tiap-tiap petani atau kelompok-kelompok petani. Bagaimana caranya supaya pertanian berhasil, teknik teknik menanam bagaimana, teknik penyaluran, produknya bagaimana, dikirim ke mana produk-produk tersebut, apa ke supermarket, ke Indomaret, atau dikirim ke pasar, dan lain sebagainya. Jadi disitulah ada penyuluhan, penyuluhan bagaimana pasar daripada pertanian yang mereka bisa jalankan, apa dijual di pasar tradisional dan lain sebagainya. Kemudian penyuluhan tentang bagaimana supaya sukses bertani, keberhasilan supaya bisa berhasil dalam pertanian. Nah, itu eh, ada banyak sekali yang bisa diterbitkan oleh pemerintah. Itu adalah contoh contoh dari beberapa kebijakan pemerintah. Masih banyak lagi kebijakan, ada mungkin ratusan kebijakan-kebijakan yang baru sekarang ini. Nah, mari sekarang kita lanjut ke sesi berikut, yaitu analisa kebijakan publik. Kebijakan publik itu perlu juga dianalisa. Analisanya bagaimana. Jadi kita diajak untuk berpikir bukan cuma menerima saja kebijakan tersebut. Kita diajak untuk berpikir, menganalisa, mengevaluasi kebijakan tersebut agar kita juga mempunyai pengetahuan. Oh, kebijakan publik itu fungsinya seperti ini. Nah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang kebijakan publik di Indonesia itu ada. Jadi kebijakan publik itu sudah ada undang-undangnya untuk diterbitkan. Nah, menurut kita melihatnya menurut pakar hukum, pakar ahli kebijakan, yaitu Bintoro dan Mas Masto Padija tahun 1988, dia membuat buku yaitu input dan proses output. Nah, kebijakan publik, bahwa kebijakan publik atau public policy and law akan mempunyai dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Namun diperlukan adanya analisa dari kebijakan publik yang dibuat, yaitu adanya monitoring seiring kebijakan tersebut. Jadi walaupun itu memang dampaknya positif, bagus bagi masyarakat, kebijakan publik, tetapi tetap harus ada monitoring, ada analisa daripada kebijakan tersebut. Tentunya untuk kita bisa mengikuti, karena bisa jadi yang seperti pendapat pakar yang lain tadi, bahwa kebijakannya kemana, pikiran kita kemana, jadi nggak sinkron gitu. Jadi kita perlu menganalisa, mengevaluasi agar pikiran kita tuh sinkron dengan kebijakan. Nah, jangan sampai kita kebijakan, pikiran kita kemana, kebijakannya lain, akhirnya terjadi pertentangan. Kita memandang kebijakan tersebut sebagai musuh gitu. Itu bisa terjadi di kalangan masyarakat. Apalagi belum kalau ada yang menghasut, oh ini nggak benar, oh itu tidak netral, oh itu sengaja, dan lain sebagainya. Nggak muncul lagi hal-hal yang tidak baik. Maka itu menurut Bintoro, T. Mustafa Padijaya mengatakan bahwa diperlukan adanya analisa kebijakan publik yang dibuat, yaitu untuk monitor. Jadi kita monitor kebijakan publik tersebut. Nah, kalau menurut William and Dunn, bahwa gunakanlah ilmu pengetahuan sosial untuk mendapatkan metodologi metodologi penelitian kebijakan yang relevan dan tepat sasaran. Jadi kita harus meninjau juga dari segi pengetahuan sosial, jangan pengetahuan sosial, karena kebijakan publik itu dibuat juga berdasarkan kehidupan sosial masyarakat. Karena dibuat berdasarkan kehidupan sosial masyarakat, maka kita harus gunakan juga pengetahuan sosial kita tentang hal itu. Dan menurut Tri Widodo Utomo SH mengatakan bahwa kegagalan publik polisi disebabkan karena tidak terimplementasikannya kebijakan publik yang diterbitkan oleh pemerintah
dan tidak diimplementasikannya secara sempurna. Jadi di sini menurut Triwidodo Utomo mengatakan bahwa kegagalan daripada kebijakan publik itu karena tidak diimplementasikan. Tidak diimplementasikan berarti tidak dilaksanakan. Atau dilaksanakan tapi tidak terimplementasi dengan baik. Sehingga gagal. Itu pendapat daripada Tri. Nah, terdapat perbedaan atas kesenjangan dari yang diharapkan masyarakat umum dengan kenyataan yang terjadi. Jadi ada kesenjangan antara kebijakan publik dengan yang diharapkan masyarakat. Bisa terjadi. Saya mengharapkannya kebijakan publik seperti ini, tapi nyatanya kebijakan publik itu keluarnya seperti ini. Nah, ini nggak miss dengan keinginan saya atau nggak tidak miss dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dengan kebijakan yang turun. Itu pun menurut Triwidodo merupakan suatu kegagalan gitu. Samping tidak diimplementasikan atau tidak terimplementasi dengan baik, bisa jadi kebijakan itu bertentangan arah, salah arah, turun tapi tidak kena dengan sasarannya. Jadi terdapat ada kesenjangan dari yang diterapkan di masyarakat umum dan dengan kenyataan yang terjadi. Berikut ini ada beberapa analisa dan monitoring kebijakan publik yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga pemerintah menurut para ahli sebagai berikut. Kita melihat di sini bahwa monitor jalannya kebijakan publik berdasarkan undang-undang pemerintah. Jadi masyarakat diharapkan memberikan masukan terhadap kebijakan yang telah diterbitkan, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat atau tidak. Jadi kita menganalisa, ada analisa bahwa apa yang diterbitkan oleh pemerintah, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat atau tidak. Kalau misalnya sudah sesuai, ya oke, nggak masalah. Tapi kalau misalnya tidak sesuai, ya kita mengajukan suatu riset. Jadi membuat suatu laporan, kemudian membuat suatu riset yang dilakukan secara bersama-sama. Riset tersebut dasarnya untuk adakan koreksi atau revisi. Kemudian dampak dampak yang ada di dalam masyarakat. Apakah ada perubahan dampak positif yang diperoleh masyarakat terhadap hukum dan kebijakan publik. Nah, ini berbicara tentang dampak. Karena kita menganalisa, jadi setelah kebijakan publik tersebut dijalankan, apakah ada dampaknya terhadap masyarakat? Kita kurang tahu ya apa dampaknya benar-benar ada atau tidak. Jadi memang benar-benar kita harus monitor di sini untuk analisa kebijakan dan publik ini. Kalau berdampak positif bagus, tapi kalau tidak berdampak, nah kita bisa mendiskusikannya kembali. Kemudian poin 3, membantu memudahkan kehidupan masyarakat yang disebut oleh Clay and Schaffer. Jadi Clay and Schaffer mengatakan bahwa itu kebijakan publik adalah membantu memudahkan kehidupan masyarakat. Kalau menyulitkan, itu bukan kebijakan katanya. Jadi membantu memudahkan kehidupan masyarakat yaitu kebijakan publik yang berhasil baik. Kalau misalnya kebijakan publik berhasil baik, berarti bermanfaat bagi kehidupan kita, memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kebijakan publik tersebut mempermudah kehidupan di dalam masyarakat untuk mematuhi hukum. Kita dengan mudah mematuhi hukum karena hukum yang dibuat itu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, bukan hukum itu bertentangan dengan yang kita inginkan sehingga terjadi clash gitu. Kemudian dari analisa tersebut bahwa kebijakan publik tersebut memperkuat persatuan, bukan membuat suatu perbedaan, bukan membuat suatu pertentangan, atau bukan menjadi suatu perpisahan. Ada kelompok satu, kelompok yang lainnya, tapi ini kebijakan publik itu dia secara dianalisa harus memperkuat persatuan. Jadi persatuan masyarakat
menjadi kuat, kompak, dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Jika salah satu masyarakat saling tidak menghormati, berarti itu ada kesalahan di bidang kebijakan publik. Jadi kita sebagai masyarakat, kita sebagai lingkungan daripada pemerintah harus juga mengetahui hal itu, bahwa kita itu harus ada persatuan, bukan pertentangan. Dengan adanya kebijakan tersebut timbul pertentangan. Itu yang dimaksudkan daripada ahli hukum atau pakar hukum tersebut. Kita harus bisa menganalisa seperti itu, bahwa itu memang baik dan itu memang benar. Dan, dan di sini yang berikut lagi, bahwa kebijakan publik tersebut setelah dianalisa harus membuat kerukunan beragama itu hubungannya baik gitu. Jadi ada kerukunan hidup beragama berdampingan sempurna, itu harus berjalan seperti itu daripada kebijakan publik. Jadi kerukunan hidup beragama semakin baik, saling toleransi, saling membantu, tidak ada gap, tidak ada yang merasa ada perbedaan. Jadi tidak ada yang merasa lebih unggul atau lebih hebat gitu dari sini, tapi merasa tidak ada perbedaan antara kita semua. Itu jadi kebijakan publik itu harus seperti itu, membuat suatu kerukunan hidup beragama dengan baik. Nah, kemudian kita lanjut lagi bahwa analisa kebijakan publik tersebut, kebijakan publik ini meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi, dengan ada kebijakan tersebut, kita jadi aktif untuk bekerja, kita lebih mudah untuk mendapatkan suatu pekerjaan atau mendapatkan suatu usaha, sehingga akan meningkatkan hidup bermasyarakat. Jadi public policy and law atau hukum dan kebijakan publik yang baik akan meningkatkan taraf hidup di dalam masyarakat yang punya semangat hidup lebih besar, meningkatkan kejujuran, kebijaksanaan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Itulah yang diharapkan akan terjadi terhadap kebijakan publik dari pemerintah. Kemudian kebijakan publik tersebut, menurut analisa para pakar, bahwa itu harus meningkatkan pendidikan. Jadi pendidikan kita itu meningkat gitu dengan adanya kebijakan publik ini. Meningkatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan masyarakat, baik berupa pengetahuan umum maupun pengetahuan sosial, sehingga meningkatkan social intelligence. Jadi memang social intelligence itu memang dibutuhkan di dalam masyarakat, bukan seperti yang dikatakan orang zaman dahulu mengatakan bahwa technical minded. Nah, technical minded itu berarti kurang ilmu sosialnya, kurang ilmu sosial masyarakatnya, hubungan dengan masyarakatnya kurang. Jadi dia fokus pada teknik profesi dia sendiri, sehingga ia lupa bahwa dia hidup di lingkungan yang lainnya. Akibatnya, ia bersifat egois, ia bersifat individual, tidak mengenal orang, tidak bisa membantu orang lain. Sedangkan di sini diharapkan bahwa dengan adanya kebijakan publik tersebut akan meningkatkan pendidikan, jadi pendidikan sosial kita, hubungan dengan masyarakat, sehingga kita mempunyai social intelligence lebih tinggi. Nah, kemudian kebijakan publik tersebut harus membuat kita lebih bahagia. Nah, bukan kebijakan publik tersebut kita membuat jadi susah, atau kita membuat jadi sengsara, atau membuat kita jadi lebih sulit melakukan suatu pekerjaan. Tapi kebijakan publik tersebut harus membuat lebih bahagia. Jadi kehidupan publik membimbing dan memberi rasa bahagia kepada semua lapisan masyarakat. Tentram, damai, tenang, dan sejahtera. Nah, itu dari kebijakan publik. Kemudian kebijakan publik ini juga adalah memperbaiki akhlak. Jadi hukum dan kebijakan publik akan memperbaiki akhlak dan tabiat yang buruk.
menghilangkan pandangan negatif, membuat orang lain menjadi aman. Jadi memperbaiki akhlak di sini berarti tidak ada kebijakan-kebijakan yang buat akhlak itu jadi rusak gitu. Tiba-tiba kebijakan publik turun terus orang jadi rusak semua. Pergaulan bebas, LGBT misalnya gitu kayak di Amerika. LGBT misalnya perkawinan sesama jenis. Nah, itu antara laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita terjadi perkawinan sejenis dan di-approve oleh pemerintahnya misalnya dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah. Nah, itu tidak memperbaiki akhlak. Tapi di kebijakan publik itu harus memperbaiki akhlak, tidak merusak. Nah, itulah beberapa analisa tentang kebijakan publik yang diinginkan oleh para pakar, ahli hukum maupun ahli eh, kebijakan publik, bahwa kebijakan publik itu arahnya ke seperti itu dalam dalam menerbitkan suatu kebijakan. Jadi kebijakan publik itu adalah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ada kasus, ada masalah di dalam masyarakat, diperlukan suatu kebijakan agar kasus dan masalah tersebut bisa terselesaikan, tidak ada kendala. Nah, itulah yang diinginkan oleh masyarakat dan sehingga pemerintah menerbitkan suatu kebijakan yang benar-benar baik, benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, tidak mengganggu masyarakat. Jadi pemerintah itu adalah pengayon masyarakat, sehingga dikatakan bahwa pemerintah adalah tidak ada satu pemerintah pemerintahan pun yang tidak berasal dari Tuhan. Tidak ada satu pemerintah pun yang tidak berasal dari Tuhan. Berarti semua pemerintahan itu berasal dari Tuhan atau berasal dari Allah. Nah, kita kita lanjut lagi di poin berikut untuk sesi yang lain. Kita membahas tentang kalau kita tadi membahas tentang pendapat para pakar, kita akan melanjut kepada evaluasi kebijakan publik. Nah, sesi berikutnya yaitu evaluasi kebijakan publik. Jadi setelah publik itu sudah berjalan dengan baik, publik itu sudah diterapkan, kita kita akan mengevaluasi hasilnya bagaimana, dampaknya bagaimana terhadap masyarakat daripada kebijakan publik yang dibuat tersebut. Apakah dari hasil evaluasi kita, oh ternyata sama aja kok, nggak ada perkembangan dari dulu begini-begini juga, atau dengan kebijakan publik tersebut situasi kehidupan akan lebih baik. Nah, evaluasi biasanya ditunjukkan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Nah, konstituennya itu kita. Sejauh mana tujuan daripada kebijakan publik itu dicapai serta dapat sejauh mana eh, kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, apakah itu bisa terpenuhi. Jadi menurut Anderson dan Winarno, pendapatnya diterbitkan pada tahun 2008, secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Jadi ada dampak daripada kebijakan tersebut. Dari hasil implementasi, kita melihat dampaknya apa. Nah, kita lanjut lagi tentang evaluasi. Ini kita mengevaluasikan tentang kebijakan publik itu. Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda. Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Jadi kita menggambarkan dampak daripada kebijakan publik. Terus apa dampaknya? Jadi kita mengevaluasi, kita membuat suatu dampaknya menurut Lester.
dampaknya apa. Kita belum tahu, setelah dievaluasi ada dampaknya. Terus eh, yang kedua adalah menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi ada apakah gagal atau tidak. Jadi evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakan maupun terhadap hasil outcome atau dampak dampak atau impact dari kerjanya suatu kebijakan atau program kebijakan publik tersebut sehingga menentukan langkah yang dapat diambil di masa yang akan datang. Jadi kita untuk akan datangnya kita bisa melihat eh, langkah apa yang akan diambil. Ya, kita melihat di sini pertama menggambarkan dampaknya, kemudian kedua kita melihat keberhasilannya, apakah berhasil atau tidak. Nah, ini tujuannya untuk evaluasi untuk akan datangnya di mana, bagaimana untuk yang akan datang. Kemudian kita lihat sini ada tipe-tipe evaluasi kebijakan. Jadi ada beberapa tipe evaluasi kebijakan menurut James Anderson dalam tahun 2008 membagi evaluasi kebijakan publik tersebut di dalam 3 tipe, masing-masing tipe tipe evaluasi yang diperkenankan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi yang ada. Nah, kita melihat sini tipe evaluasi pertama itu evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Jadi eh, evaluasi kegiatan itu dibuat sebagai suatu kegiatan fungsional. Dan evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Jadi evaluasi sama penting dengan kebijakan yang sudah diterbitkan, sama penting dengan dievaluasi. Jadi evaluasi terhadap kebijakan tersebut dilakukan sebagai kegiatan fungsional. Jadi kegiatan fungsional sama penting dengan kebijakan. Kemudian tipe kedua di sini digambarkan bahwa evaluasi memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Jadi tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program. Jadi evaluasi ini memang harus ditinjau dari segi kejujuran. Jadi kita benar-benar harus jujur, konsekuen, dan efisien di dalam menilai. Bukan bukan kita ngarang-ngarang gitu. Kita yang mengevaluasi tapi kita eh, tidak sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak sesuai dengan fakta. Jadi evaluasi ini harus sesuatu kejujuran, bukan dibuat-buat gitu evaluasinya. Benar-benar fakta, evaluasi, dan efisien. Kemudian tipe ketiga dalam mengevaluasi kebijakan publik ini, yaitu kebijakan sistematik. Tipe kebijakan ini melihat secara objektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat. Jadi kita mengukur dampaknya terhadap masyarakat. Setelah kita evaluasi, kebijakan ini dijalankan, diimplementasi, dan kita uh, istilahnya bisa menonton gitu. Ini dampaknya bagi masyarakat ada nggak? Apa ada dampaknya terhadap masyarakat dari kebijakan ini? Kita akan melihat, iya ya ada dampaknya. Dampaknya apa? Oh, masyarakat ternyata tertib. Masyarakat ternyata malah disiplin. Masyarakat ternyata dia rajin. Nah, itu yang dampak-dampak yang dimaksudkan di tipe ketiga ini melihat sejauh mana tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Tujuannya itu kan tercapai seperti itu. Kebijakan publik tujuannya menginginkan tercapai seperti itu. Masyarakat jadi tertib,
disiplin, kemudian masyarakat jadi rajin, masyarakat jadi saling pengertian antara satu dan yang lain. Nah, ini tipe ketiga yang dievaluasi dalam kebijakan publik